Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi kajian kita dalam Risalah Ahlussunnah wal Jamaah, pembersatu umat oleh Ali Yasyir, merupakan jawaban untuk Jarnawi Hadikusumo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudara yang budiman, para penonton Kreweng Aji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Meninggalkan Quran suci dan sunnah Nabi hanya akan menyebabkan seseorang kehilangan pegangan hidup. Akibatnya diperbudak oleh hawa nafsu, merasa dirinya sendiri benar, orang lain salah, dan berlaku sewenang-wenang di dalam sebagian dari indikasinya. Menurut hemat saya, Jarnawi Hadikusumo jelas telah berbuat kilap besar dengan menulis, kalau saudara Ali Yasyir berkata para sahabat Nabi itu tidak termasuk di dalam jamaah, berarti Ali Yasyir telah berbuat kejam, yaitu memasukkan para sahabat Nabi itu ke dalam neraka, termasuk Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali yang menjadi khulafaur rasyidin, sebab yang masuk surga hanya jamaah. Untung saya tidak mengatakan yang seperti itu. Saya tidak dapat memasukkan seseorang ke dalam neraka, apalagi memasukkan para sahabat. Para sahabat, terutama 4 sahabat besar di atas itu, adalah pasti penghuni surga Jannatun Naim, sebab mereka adalah ashabikunal awalun. Ini adalah keyakinan saya. Maka saya bertanya, kesimpulan yang kejam itu apakah bukan karena berangkat dari ilustrasi yang mempersamakan para sahabat besar itu dengan sopir bis itu? Oleh karena saya tidak menulis demikian, maka saya tidak bertanggung jawab atas kesimpulan di atas itu. Harap pembaca dan budiman maklum, kesimpulan kejam tersebut adalah bumerang bikinan Jarnawi Hadikusumo jika saya tidak salah tanggap. Yang jelas saya tidak menulis yang demikian itu. Tidak sama, saudara-saudara para pemirsa Kreweng Aji Channel yang berbahagia. Setelah menguraikan masalah Ahlussunnah wal Jamaah, Jarnawi Hadikusumo mengemukakan 2 barang baru bagi diri saya, yaitu yang pertama, kalimat yang berbunyi di dalam jawaban saya di atas bahwa yang dimaksud jamaah dalam sabda Nabi adalah umat Rasulullah sejak zaman sahabat sampai akhir zaman. Jadi Syiah, Mujassimah dan sebagainya adalah jamaah juga. Tidak sama, sebab mereka adalah umat Rasulullah juga. Jadi al-jamaah tidak sama dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Benarkah demikian? Mohon dijelaskan lagi. Yang kedua, pertanyaan sekarang ingin tahu diambil dari manakah hadis yang dikemukakan oleh Ali Yasyir, di mana Rasulullah SAW menjawab Ahlussunnah wal Jamaah. Jawaban saya ambil dari buku I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah oleh Kiai Haji Sirajuddin Abbas almarhum, dan masih ada lagi
dalam buku Al-Milal wan Nahal 1 halaman 21 sampai dengan halaman 23 karya Abu Hasan Al-Asy'ari, hidup pada tahun 266 sampai dengan 330 Hijriyah. Hadis yang berbunyi sebagai berikut, yang artinya umatku akan terpecah belah menjadi 73 golongan. 1 di antaranya yang selamat, sedang yang lain celaka. Ditanya kepadanya, siapakah yang selamat itu? Jawabnya, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ditanya lagi kepadanya, apakah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu? Jawabnya yaitu yang saya jalankan sekarang dan sahabat-sahabat saya. A. Hanafi MA, pengantar Teologi Islam, penerbit Pustaka Al-Husnah Jakarta, cetakan ketiga, halaman 58 sampai dengan halaman 59. Dari hadis yang dinukil di 2 buku tersebut dan masih bisa ditambah lagi, dan hadis-hadis yang Hadjarnawi Hadikusumo kemukakan, bisa ditarik kesimpulan bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah identik dengan Al-Jamaah, yakni satu golongan umat Islam yang ma'ana alaihi wa ashabi, mereka yang mengikuti jejak Nabi dan sahabatnya. Golongan ini senantiasa ada dari abad ke abad, sebab imam jamaah yang memimpin umat menjalankan Quran suci dan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sesuai dengan tuntutan dan tuntutan zaman, atau mengadakan tasdid di dalam Islam pada tiap-tiap permulaan abad, dibangkitkan oleh Allah Ta'ala di tengah-tengah umat Islam. Namun demikian, ini tidak berarti bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah itu banyak, sebab para mujaddid atau imam itu ibarat mata rantai antara imam yang satu dengan imam yang lain. Ada kaitan misinya sama, yakni memperbaharui agama Islam, dalam arti bukan dalam mazhab Islam. Imam-imam Ahlus Sunnah wal Jamaah, saya ulangi lagi, sebab imam jamaah yang memimpin umat menjalankan Quran suci dan sunnah Nabi sesuai dengan tuntutan dan tantangan zaman, atau mengadakan tasdid dalam Islam pada tiap-tiap permulaan abad, dibangkitkan Allah di tengah-tengah umat Islam. Namun demikian, ini tidak berarti bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah itu banyak, sebab para mujaddid atau imam zaman itu ibarat mata rantai antara imam atau mujaddid yang satu dengan yang lainnya. Ada kaitannya mission, kesamaan mission, kesamaan tugas, yakni memperbaharui atau pembaharuan di dalam Islam, bukan dalam mazhab Islam. Imam-imam Ahlus Sunnah wal Jamaah, ingat, di sini Ahlus Sunnah wal Jamaah
menurut Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, atau imam-imam jamaah, atau juga para mujadid dari abad ke abad, memang bermacam-macam pendapat para ulama Islam. Akan tetapi saya sangat setuju dengan pendapat Allamah Nawab Siddiq Hasan Khan, hidup pada tahun 1258 sampai 1307 Hijriah, yang telah menulis nama-nama para mujadid dari abad ke abad di dalam bukunya Hujajul Karimah halaman 135 sampai 139, yaitu yang antara lain abad ke-1 abad ke-1 adalah Umar bin Abdul Aziz, abad kedua adalah Imam Syafi'i dan Imam Hambali, abad ketiga adalah Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Abu Syarah. Yang keempat, abad keempat adalah Imam Abu Ubaidillah An-Nasabur dan Abu Bakar Al-Bakilani. Abad kelima adalah Imam Al-Ghazali. Abad keenam adalah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Abad ketujuh adalah Ibnu Taimiyah dan Khawaja Maiduddin Chishti. Abad ke-8 adalah Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dan Saleh Ibnu Umar. Abad ke-9 adalah Sayyid Muhammad Junpuri. Abad ke-10 adalah Imam Jalaluddin As-Sayuti. Abad ke-11 adalah Syekh Ahmad Sirhin. Abad ke-12 adalah Syekh Waliullah Ad-Dahlavi. Abad ke-13 adalah Sayyid Ahmad Barelvi. Dan abad ke-14 adalah Hazrat Masih dan Mahdi. Akhirnya sebagai penutup, perlu saya kemukakan bahwa Allah membangkitkan seorang imam atau mujadid pada tiap-tiap abad, khususnya bukanlah untuk memecah belah umat Islam, melainkan untuk mempersatukannya. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah itu pemersatu umat. Maka dari itu tidak bijaksana barang siapa yang mengklaim bahwa hanya golongannya sendiri saja yang Ahlus Sunnah wal Jamaah, sedangkan golongan-golongan yang lainnya bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebab kenyataannya hampir semua umat Islam di dunia ini mengagungkan imam atau mujadid yang telah dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tidak mengagungkan mujadid pada abadnya, ia atau golongan itu juga mengagungkan mujadid abad sebelumnya. Ada yang berkiblat pada mujadid abad ke-13, ada yang berkiblat atau mengikuti abad ke-7, mujadid abad ke-7, dan ada pula yang mengikuti mujadid abad ke-6, bahkan ada yang mengagungkan mujadid abad ke-3 dan ke-2 Hijriah. Yang jelas kenyataan sejarah mencatat bahwa dari abad ke abad, umat Islam yang mengikuti mujadid pada abadnya semula hanya sedikit saja. Lama-kelamaan menjadi banyak dan akhirnya memperoleh kejayaan. Hidup Islam. Risalah ini termuat di dalam harian Pelita hari Rabu tanggal 15 Mei 1985 bertepatan dengan tanggal 25 Sya'ban tahun 1405 Hijriah. Demikian risalah ini. Saya mohon maaf atas segala kesalahan dan kekilapan saya di dalam menyampaikan risalah ini.
Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.